Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan selamat kepada siswa-siswi baru SMP Negeri 1 Paku Haji tahun pelajaran 2021-2022. Karena kondisi masih dalam masa pandemi COVID-19, maka acara Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau biasa disingkat MPLS, dan kalian akan terbiasa memanggilnya dengan kata acara MPLS. Acara ini dilaksanakan secara daring, online, dan luring. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Robiatul Adoria, biasa dipanggil Ibu Obi, dan saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Baiklah, di acara MPLS kali ini kita mengambil tema tingkatkan dirimu dengan akhlakul karimah yang berprestasi dan berdedikasi tinggi. Baiklah, anak-anakku sekalian, kali ini di tahun ini Ibu akan memberikan materi MPLS-nya, yaitu tentang Kurasaki atau kurangi sampah sekolah kita. Sampah menjadi persoalan pelik yang sampai saat ini belum bisa diselesaikan secara maksimal. Kemudian kita kenali dulu apa sih yang dimaksud dengan sampah. Sampah adalah merupakan sisa kegiatan manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat, baik yang bersifat organik maupun non-organik, dan dianggap sudah tidak bernilai lagi. Perlu kalian garis bawahi, yang dimaksud dengan sampah adalah tidak bisa lagi digunakan kembali. Oke, kemudian ada beberapa jenis-jenis sampah yang perlu kalian tahu. Di sini ada 3. Yang pertama ada sampah yang kita sebut dengan sampah organik. Mungkin sebelumnya kalian pernah dengar ya. Yang disebut dengan sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk atau biasanya sisa-sisa makanan, atau juga dari daun, tanaman, pohon, kulit buah, dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu ada sampah non-organik. Sampah non-organik ini adalah sampah yang tidak mudah membusuk atau bahasa kerennya tidak mudah terurai atau sulit. Contohnya adalah kertas, kain, busa, plastik, kaleng, beling, atau kaca. Kemudian ada popok bayi, styrofoam, dan lain sebagainya. Nah, dan yang mungkin jarang kalian kenali adalah jenis sampah yang ketiga. Sampah yang ketiga itu biasa kita kenal dengan B3 atau B3, yaitu pembajangannya yaitu bahan berbahaya dan beracun. Contohnya adalah obat bekas, kemudian bekas kaleng oli, bekas bungkus obat nyamuk, dan masih banyak yang lainnya. Oke, perlu kalian tahu, di Kabupaten Tangerang 100% sampah yang ada itu hanya mampu diakomodir dengan baik oleh pemerintah kabupaten hanya 40%, dan 60% sisanya sampah itu masih berserakan di jalan-jalan atau di pinggir-pinggir jalan. Mungkin kalau kalian sering jalan, boleh lihat keluar rumahnya juga, boleh pinggir rumahnya lihat, depan rumahnya lihat, ada nggak kira-kira sampah? Berarti sampah yang kamu lihat di mana-mana itu adalah sampah 60% yang tidak dapat diangkut dan diakomodir dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Tangerang. Nah, selanjutnya adalah bagaimana pemerintah menyikapi agar 60% sampah ini bisa diakomodir dengan baik atau bisa diolah dengan baik.
Maka pada tahun 2015 pemerintah meluncurkan sebuah program, yaitu program Kurasaki yang tadi sudah Ibu sebutkan sebelumnya. Kurasaki adalah kurangi sampah sekolah kita. Yang menjadi sasaran dari Kurasaki itu adalah seluruh sekolah yang berada di Kabupaten Tangerang, baik sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Dengan adanya program Kurasaki ini, pemerintah berharap 75% sampah bisa berkurang, khususnya yang berada di wilayah sekolah. Nah, bagaimana teknik atau cara supaya sampah berkurang di area sekolah kita? Mungkin kalau kemarin kalian datang ke sekolah, ikut mendaftar dengan orang tua, pasti melihat kalau di sekolah itu sudah tidak ada yang namanya tempat sampah. Nah, itu adalah salah satu program agar kita tidak membuang sampah di sekolah. Maka dari itu, sekolah membuat peraturan agar sampah tidak timbul di sekolah. Yang pertama itu adalah sekolah membuat peraturan bahwa siswa wajib menggunakan wadah makan dan minum saat jajan. Jadi nanti ketika kalian sudah bersekolah di sini dan sudah melaksanakan tatap muka atau belajar di sekolah, maka ketika ke sekolah kalian sudah harus siap dan membawa tempat makan dan tempat minum sendiri. Karena apa? Karena pedagang di sekolah dilarang untuk melayani siswa yang tidak membawa tempat makan dan minum. Jadi kalian kalau ke sini nanti di sekolah istirahat, jajan, tidak membawa tempat makan dan minum, kalian nggak bisa jajan karena pedagangnya tidak akan melayani ketika kalian tidak membawa tempat sendiri. Kemudian aturan yang dibuat sekolah juga adalah siswa dilarang membawa bungkus makanan atau minuman yang dapat menimbulkan sampah di dalam area sekolah. Maksudnya adalah ketika kalian membawa bekal dari rumah, maka ketika bekal itu terdapat plastik, maka digunting dulu terlebih dahulu plastiknya, kemudian makanannya kamu masukkan ke dalam kotak makan. Jadi ketika di sekolah sudah tidak ada lagi plastik yang kamu bawa ke sekolah. Kemudian aturan keempat yang dibuat sekolah adalah siswa meraut pensil dari rumah. Kalian harus meraut pensil dari rumah, tidak diizinkan meraut pensil di sekolah. Kemudian aturan kelima adalah siswa wajib membawa sapu tangan. Kenapa? Karena tisu dilarang dibawa ke sekolah. Itu juga akan menimbulkan sampah di sekolah. Oke, anak-anak, mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan ingat, pandemi belum berakhir, jadi terus memakai masker ketika keluar rumah, menghindari kerumunan, dan tetap mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Semoga semua yang tadi disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.